Saya ulangi, kenapa kita harus belajar appraisal untuk yang menempuh, terutama yang konsentrasi akuntansi keuangan, ya? Karena laporan laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi, laporan eh, neraca, ya, laporan perubahan modal dan laporan arus kas itu tidak cukup manakala ada transaksi-transaksi yang mengharuskan kita untuk melaporkan, ya, yang mengharuskan kita untuk melaporkan eh, other comprehensive income, ya. Other comprehensive income ini tidak bisa, ya. Jadi other comprehensive income ini tidak bisa dilaporkan di net income. Ya, tidak bisa dilaporkan di income statement. Harus dilaporkan di other comprehensive income. Ya. Nah, other comprehensive income ini dilaporkan dalam comprehensive income. Comprehensive income mencakup net income dan other comprehensive income. Ada comprehensive income antara lain melaporkan mengenai yang bersifat unrealized. Ya, unrealized ya berasal dari penilaian aset, ya, penilaian aset. Jadi pada tanggal laporan keuangan 31 Desember misalnya kita mau melaporkan dan kita melaporkan nilai wajar dari aset kita, ya, maka nilai wajar aset kita itu dibandingkan dengan nilai yang tercatat atau biasa juga disebut dengan book value. Ya. Selisih antara kedua nilai itu menghasilkan unrealized holding loss ataupun unrealized holding gains. Yang dilaporkan juga di situ adalah investasi sementara, misalnya investasi dalam obligasi, ya, investasi dalam saham yang tidak bersifat trading, tapi bersifat available for sale securities. Ya. Jadi tidak bersifat trading, ya, tapi tersedia untuk dijual, ya. Bisa saja dijual kalau memungkinkan, tetapi bukan tujuan utamanya untuk diperdagangkan. Ya. Tetapi kalau surat-surat berharga yang bersifat trading itu tetap masuk dalam income statement. Jadi yang masuk di sini adalah yang bersifat trading. Selain yang tadi saya sebutkan, yaitu fixed asset yang dilakukan penilaian pada tanggal neraca. Ya. Selisihnya itu harus dilaporkan dalam other comprehensive income. Karena ada transaksi other comprehensive income, maka kita harus melaporkan comprehensive income yang terpisah dari income statement. Income statement, ya sekali lagi, itu melaporkan hasil akhirnya adalah net income yang tidak mencakup other comprehensive income. Oke. Sedangkan comprehensive income mencakup net income yang diperoleh dari income statement dan other comprehensive income. Itu dari sisi laporan laba rugi, ya. Dari sisi neraca, ya, akumulasi dari hasil penilaian kembali itu tidak bisa dilaporkan dalam return earning. Yang dilaporkan dalam return earning itu hanyalah yang berasal dari net income or loss, ya, selama beroperasinya perusahaan sampai dengan pelaporan. Sedangkan yang bersifat other comprehensive income itu dilaporkan terpisah, ya, sebagai accumulated other comprehensive income or loss, ya. Jadi akumulasi comprehensive income. Itulah sebabnya kita harus memahami sedikit mengenai appraisal. Oke, itu sebagai pembuka, ya. Kemudian saya masuk ke materi hari ini, yaitu materi minggu lalu, ya, untuk memberikan gambaran umum mengenai appraisal. Mengapa kita harus belajar appraisal, ya? Karena di laporan keuangan ada yang harus dilaporkan berasal dari hasil penilaian aset. Oke, saya pindah berbagi.
Iya. Jadi materi kita hari ini adalah konsep dan teori dasar properti dan penilaian properti. Ya, pokok pembahasan kita hari ini adalah pengertian dan penggolongan properti. Kemudian pengertian dan konsep penilaian properti atau aset ya. Dalam penilaian lebih dikenal properti, tetapi karena dalam penilaian aset juga ada untuk laporan keuangan, maka harus juga dipahami apa itu aset menurut akuntansi ya. Kemudian kita masuk ke terminologi ya dan kategori nilai. Jadi setiap disiplin ilmu itu mempunyai terminologi ya, mempunyai terminologi istilah khusus yang boleh jadi hanya digunakan untuk disiplin ilmu itu ataupun untuk suatu kebijakan ataupun untuk suatu perundangan. Jadi setiap perundangan pasti diawali dengan terminologi ya undang-undang yang boleh jadi tidak berlaku pada undang-undang yang lain ya. Begitu juga dengan terminologi pada suatu disiplin ilmu tertentu. Aset misalnya berbeda antara akuntansi dan ilmu ekonomi ya. Jadi kalau misalnya Pak Rocky Gerung itu mengambil terminologi dari ilmu filsafat, iya boleh jadi hanya berlaku di disiplin ilmu filsafat itu tidak bisa digunakan untuk disiplin ilmu yang lain. Ya, ya kita masuk pada pengertian properti. Ya, properti adalah segala benda yang dimiliki. Ya, kemudian properti adalah konsep hukum, ya. Jadi konsep hukumnya adalah jadi properti itu adalah suatu konsep hukum yang mencakup ya kepentingan, hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Jadi di sini titik penekanannya adalah pemilikan. Oleh karenanya ada konsep hukum yang mengatur mengenai kepemilikan itu. Ya. Kemudian properti terdiri atas hak kepemilikan yang memberikan hak kepada pemilik untuk suatu kepentingan tertentu atau sejumlah kepentingan atas apa yang dimilikinya. Ya. Jadi untuk konsep hukumnya adalah kalau tanah dan bangunan itu adalah real property ya. Sedangkan kalau konsep penguasaan fisiknya itu disebut dengan real estate ya. Jadi penguasaan fisik itu adalah real estate, sedangkan konsep hukumnya penguasaan secara hukum itu adalah real property. Itu istilah yang digunakan dalam appraisal ya. Jadi pengertian tersebut perlu dibedakan antara penguasaan secara fisik atas tanah dan bangunan yang biasa disebut dengan real estate ya dan kepemilikan sebagai konsep hukum yaitu penguasaan yuridisnya yang disebut dengan real property. Ya, properti sering juga disebut sebagai aset ya. Pengertian real property adalah hak perorangan ya, atau badan untuk memiliki dalam artian menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah berikut pengembangan di atas tanah itu ya berikut pengembangan yang melekat pada tanah itu misalnya ya bangunan kantor ya fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya fasilitas parkir ya taman ya kemudian drainase ya, selokan itu semua adalah pengembangan tanah ya, taman-taman, kemudian mungkin ada fasilitas olahraga itu semua merupakan fasilitas bangunan. Ya, kemudian di samping real property ya
Ada juga benda bergerak, ya, benda bergerak atau personal property, ya, personal property. Jadi properti terdiri atas real property dan personal property. Jadi benda yang tidak melekat secara permanen di tanah seperti alat-alat berat, ya, itu termasuk dalam personal property. Sedangkan yang melekat secara permanen di tanah, ya, maka itu disebut disebut dengan eh, real property. Jadi tanahnya dan benda-benda yang melekat secara permanen di atas tanah itu disebut dengan real property. Sedangkan yang tidak bergerak, sekali lagi, yang tidak melekat secara permanen tetapi bisa dipindah-pindahkan, ya, maka itu merupakan personal property. Ya, meskipun demikian ada yang namanya bukan terminologi tetapi bahasa umum, ya. Bahasa umum kita di Indonesia properti itu mencakup properti-properti misalnya apartemen, ya, kondominium, itu adalah istilah umum, ya. Sama dengan kalau mengatakan misalnya Jokowi mania, bukan berarti orang gila itu, ya, itu sudah dipakai untuk istilah umum. Gila bola, ya, itu sudah istilah umum, bukan berarti orang gila, ya. Seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung, tidak bisa dicampur adukan antara suatu terminologi disiplin ilmu tertentu, ya, dengan pemakaian bahasa secara umum, ya. Oleh karenanya kalau politisi, ya seperti Adiana Pitupulu kemarin itu mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak mau membaca sampai akhir kamus itu, ya, untuk Jokmania, ya. Kenapa? Kalau dia membaca sampai akhir maka tidak tercapai tujuannya untuk mendiskreditkan yang mau didiskreditkan, ya. Jadi tidak dia baca sampai akhir. Karena kalau dia baca sampai akhir, maka tidak tercapai tujuannya untuk mendiskreditkan siapa yang mau didiskreditkan. Ya, misalnya pihak Jokomania itu tidak dibaca sampai akhir, karena di situ ada yang menyatakan bahwa kecintaan terhadap seseorang itu mania, ya, kecintaan terhadap suatu itu tidak dibaca, ya. Hanya gilanya, ya, hanya gangguan jiwanya yang dia baca, ya. Ya, itu istilah, ya, istilah. Jadi sama di sini, properti itu di televisi, di iklan-iklan itu, ya, di iklan yang sifatnya tidak sepertinya iklan tetapi sebenarnya iklan, ya, ya, kata properti itu bisa berarti apartemen, kondominium, atau apa saja, ya, tanah bangunan yang dibangun, ya, yang real estate tadi itu, ya, itu properti. Itu sudah bahasa umum, ya, tidak lagi ke terminologi. Ya, kemudian kita lihat pembagian properti, ya, properti. Ada yang tangible asset, ya, ada yang intangible asset, dan ada yang surat-surat berharga, ya. Tangible asset itulah yang ada yang real property dan ada yang personal property, ya. Real property ya tanah, bangunan, dan sarana pelengkap, ya, atau pengembangan di atas tanah itu, ya. Jadi tanah dan pengembangannya, ya. Pengembangannya ya bisa bangunan, ya, bangunan utama, kemudian sarana pelengkapnya. Kemudian personal property adalah properti yang tidak melekat secara permanen di atas tanah, ya, seperti mesin-mesin, ya, eh, furniture, ya, kemudian equipment, kendaraan bermotor, ya, itu semuanya, atau benda-benda antik, ya, benda-benda seni, ya, itu semuanya merupakan personal property, ya. Kemudian ada yang intangible asset, ya, seperti goodwill, ya, hak paten, ya, ya, franchise, ya, seperti itu pengusaha-pengusaha Kentucky dia mengambil franchise dari luar, ya.
kemudian merek dagang atau trademark, ya, kemudian copyright. Semua ini merupakan intangible asset. Sedangkan surat-surat berharga adalah misalnya saham, investasi dalam saham, investasi dalam obligasi ataupun deposito misalnya, ya. Surat-surat yang menyatakan bahwa kita menyimpan uang di bank. Ya, diulangi lagi di sini bahwa real property secara umum merupakan penguasaan secara hukum atas tanah yang mencakup semua hak, ya, semua kepentingan dan semua keuntungan yang berkaitan dengan kepemilikan real estate. Jadi mengatur mengenai bagaimana hukum atas kepemilikan suatu real estate, ya, yang di dalamnya mengandung hak, ya, kepentingan dan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh berkaitan dengan kepemilikan aset itu. Ya, real property ini biasanya dibuktikan dengan bukti kepemilikan seperti ada diterbitkan oleh Badan Pertanahan, ada sertifikat hak milik, ada sertifikat hak guna bangunan, ada sertifikat hak pakai dan lain-lain, ya. Itu tingkatan-tingkatan sertifikat. Sertifikat hak milik itu hanya untuk orang pribadi, untuk orang perorangan saja. Tidak ada sertifikat hak milik untuk badan. Oleh karenanya, kalau kita membeli rumah dari developer, pasti yang keluar adalah hak guna bangunan. Tidak ada hak milik yang keluar dari dari developer, ya. Nanti kita yang mengkonversi, ya, ke pertanahan, mengkonversi dari hak guna bangunan menjadi hak milik, ya. Karena derajat tertinggi dalam kepemilikan itu adalah hak milik untuk orang perorangan, ya, untuk orang pribadi kalau istilah pajak, ya, untuk orang pribadi atau untuk individu, ya. Ya, di sini diulangi lagi bahwa real estate lebih merupakan segala sesuatu yang berbentuk fisik, meliputi tanah bersama segala sesuatu yang didirikan atau yang ada di atas maupun di bawah bangunan, ya, di bawah tanah, ya. Seperti MTC sana itu ya ada bangunan di bawahnya, ya, di bawah tanah, di bawah permukaan tanah, ya. Jadi itu real property. Ya. Kemudian sertifikat juga sekarang sudah diterbitkan sejak tahun berapa itu diterbitkan atas satuan rumah susun. Ya. Rumah susun itu termasuk di dalamnya adalah apartemen, kepemilikan atas suatu apartemen, unit apartemen, ya. Kemudian kepemilikan atas kondominium ataupun kepemilikan atas kios yang ada misalnya di MTC. Oh, MTC mungkin tidak, ya. Itu bersifat sewa saja karena itu sebenarnya adalah tanah pemerintah yang dikembangkan oleh developer, ya. Yang bersifat ya seharusnya bersifat BOT, ya. Build, operate, and transfer, ya. Jadi dibangun, kemudian dioperasikan, dan harus ditransfer kembali ke pemiliknya. Nah, itu BOT, ya. Ya, jadi untuk rumah susun seperti yang ada rumah susun sederhana di Lete ataupun di apartemen, kalau bersifat strata title, ya, bukan sewa, maka diterbitkan sertifikat eh, hak milik atas satuan rumah susun, ya. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun itu atas bangunannya, tidak ada tanahnya karena tanah itu digunakan secara bersama-sama dengan unit apartemen lainnya misalnya, ya, atau unit kios lainnya. Demikian juga kalau ada perkantoran yang menjual yang sudah bersifat strata title, ya, maka terbit
sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Rumah susun sekali lagi bukan cuma rumah susun sederhana yang ada di Letesan, termasuk apartemen, kondominium, itu semuanya merupakan rumah susun dalam pengertian pertanahan, ya, undang-undang pertanahan kita. Personal property, ya, yang berwujud personal property yang berwujud mewakili kepemilikan dari benda-benda yang tidak melekat secara permanen di tanah, ya. Kalau rumah panggung meskipun bisa dipindah-pindahkan juga tetapi dianggap juga sebagai real property, ya, karena dianggap melekat secara permanen, ya. Tapi kalau rumah, ya, istilah dulu rumah batu, ya, itu tidak mungkin dipindahkan, ya. Ya, ini adalah pengertian aset. Appraiser, ya, dalam dunia appraisal harus juga memahami apa aset karena ada penilaian untuk tujuan laporan keuangan, ya. Ada penilaian untuk tujuan laporan keuangan sehingga juga harus memahami pengertian aset, ya. Jadi di sini aset dapat diartikan sebagai suatu sumber daya yang dikuasai, tidak perlu dimiliki dan tidak boleh dikatakan dimiliki. Tapi kalau properti tadi harus dikatakan dimiliki. Ya, itu karena konsep hukum. Ya. Di sini adalah konsep penguasaan. Karena kalau dimiliki, maka banyak aset itu nanti kalau Anda belajar di teori akuntansi, ya, banyak aset yang tidak bisa dimasukkan, padahal sebenarnya dia termasuk kategori aset, seperti aset-aset yang kita sewa. Ya, kita mempunyai hak untuk beberapa tahun misalnya atau beberapa bulan, ya, itu harus dilaporkan sebagai aset, meskipun tidak ada kepemilikan secara formal, ya. Itu. Jadi di sini adalah penguasaan, di mana dari penguasaan sumber-sumber ekonomis itu kita memperoleh manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Ya, itu pengertian dasar aset dalam akuntansi. Jadi harus mempunyai manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Ya, harus mempunyai. Dan ada penguasaan. Ya, karena ada penguasaan maka kita bisa memperoleh manfaat ekonomis. Ya. Ya, jadi di sini ada penjelasannya. Jadi di sini appraiser harus juga memahami apa itu aset. Harus juga paham apa itu aset tetap dan apa aset tidak tetap. Jadi aset tidak lancar ada yang bersifat fixed asset dan ada yang non fixed asset atau disebut sebagai other asset, ya. Ya, other asset yang mencakup misalnya investasi, aset investasi yang bersifat jangka panjang, bukan investasi sementara. Kalau investasi sementara masuk dalam current asset, ya. Tapi kalau investasi jangka panjang, ya, maka itu masuk dalam apa? Non current asset, ya. Tetapi bukan fixed asset, ya. Kalau fixed asset sudah jelas penggunaannya, ya. Tetapi kalau yang bukan fixed asset itu belum digunakan dalam operasional, ya. Kalau dalam dunia appraisal itu disebut dengan aset berlebih, artinya belum digunakan. Kenapa diidentifikasi seperti itu? Karena berbeda konsep penilaian yang digunakan, ya. Berbeda konsep penilaian yang digunakan. Kalau fixed asset karena sudah tetap penggunaannya, maka dia akan menggunakan, ya, eh, apa, nilai pasar, ya, nilai pasar untuk penggunaan yang ada, ya, market value for existing use, ya. Sedangkan kalau yang aset berlebih atau yang bukan aset tetap tetapi masuk dalam aset tidak lancar, maka dia harus menggunakan eh, konsep nilai, ya, market value tanpa embel-embel. Kalau tadi market value, ya, eh,
for existing use. Jadi kalau kita menilai tanah bangunan kantor di misalnya di Jalan Sudirman, ya harus dinilai sebagai bangunan kantor di sana, ya. Tapi kalau market value, kalau tidak ada embel-embel dari market value itu berarti dia merupakan market value dalam pengertian highest and best use, ya penggunaan terbaik dan tertinggi, ya. Jadi kalau misalnya bangunan kantor tadi ya, ada tanah kosong di sana, ya tanah kosong ataupun tanah bangunan tapi sudah tidak digunakan, ya maka harus dinilai, ya dinilai berdasarkan bagaimana kalau bangunan itu misalnya penggunaan terbaiknya adalah hotel, ya bagaimana kalau penggunaan terbaiknya adalah pusat perbelanjaan, mall misalnya, ya maka dibuatlah ya konsep nilai dengan menggunakan eh, land development, ya pengembangan tanah. Diasumsikan berapa biaya pengembangan tanah, kira-kira berapa tahun dia selesai, ya dan setelah selesai berapa hasilnya di masa yang akan datang. Hasil-hasil yang diperoleh di masa yang akan datang itulah dipresent value-kan ke nilai pada saat kita melakukan penilaian, ya. Nilainya adalah sekian. Nilainya hotel itu berdasarkan pendekatan pendapatan ya sekian, ya. Kemudian dikurangi dengan development cost-nya. Berapa biaya membangun juga dipresent value-kan. Kalau tahun kedua atau tahun ketiga baru selesai, maka dipresent value-kan nilai dari pembangunan itu ke nilai sekarang. Selisih antara keseluruhan hasil yang diperoleh dari bangunan yang diprediksikan sebagai highest and best use tadi dikurangi dengan apa namanya dikurangi dengan biaya membangunnya, semuanya dengan present value, itulah residual value-nya, itulah nilai yang tersisa untuk tanah. Kalau ada bangunan di atasnya ditambahkan dengan nilai bangunan itu adalah market value dalam asumsi highest and best use, ya. Dan itu diterapkan oleh penilai baik apa namanya untuk laporan keuangan kalau ada aset ya yang tidak merupakan aset tetap, bukan merupakan property plant and equipment, ya. Jadi bukan itu. Tetapi memang belum digunakan sehingga dia dianggap sebagai aset berlebih dalam terminologi appraisal atau eh, other asset, ya kalau dalam akuntansi, ya aset investasi misalnya, ya itu sehingga appraiser wajib mengetahui laporan keuangan, ya karena tujuan penilaian itu menentukan tujuan dan karakteristik dari aset yang dinilai, menentukan konsep nilai yang dianut, ya apakah kita menggunakan market value in existing use, ya ataukah market value ya dalam asumsi highest and best use, ya. Oke, standar akuntansi dalam laporan membagi aset dalam current asset dan non current asset, ya itu sudah. Kemudian ada kategori yang lain dari yang seperti yang saya jelaskan tadi, ya yang non current asset itu, ya itu ada other non current asset seperti yang saya jelaskan tadi, itu konsep penilaiannya harus menggunakan ya eh, konsep nilai ya market value tanpa embel-embel. Market value tanpa embel-embel sekali lagi itu adalah dalam asumsi highest and best use, ya penggunaan yang terbaik dan tertinggi, ya itu digunakan terutama untuk jaminan. Itu dulu mungkin ada 99% order yang saya peroleh ya itu adalah untuk kepentingan penjaminan di bank. Pernah juga saya dulu mendapat order untuk pembagian warisan, tapi itu untuk pribadi, ya.
Biasa juga untuk mendapat order untuk lelang, ya, lelang pada saat banyak aset-aset yang dilelang oleh eh, bank, ya, melalui Badan Piutang dan Lelang Negara, ya. Jadi operator harus memahami laporan keuangan. Ya, ini aset tetap, ya. Jadi aset tetap itu di sini juga disebutkan, ya, pertama berwujud, ya, kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual dan sudah digunakan dalam operasional, ya. Itu karakteristik dari aset tetap. Berwujud, dimiliki untuk digunakan dalam operasi atau menyediakan barang dan jasa, ya, untuk disewakan kepada pihak lain, ya. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu penilaian, ya. Jadi pengertian dan konsep penilaian properti atau aset. Penilaian itu, ya, yang pertama harus diketahui bahwa nilai itu bukan merupakan fakta, tapi merupakan suatu opini, ya, merupakan estimasi, ya, estimasi yang diharapkan dari manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dari aset itu dinyatakan dalam disebut sebagai opininya penilai. Jadi estimasinya misalnya 5 miliar, itulah opini penilai, ya, yang didasarkan atas, ya, didasarkan atas fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada itu bisa berupa harga yang sudah terjadi, ya, ataupun biaya, ya. Jadi harga dan biaya itu adalah fakta, sementara nilai bukan merupakan fakta, tetapi merupakan estimasi, ya. Jadi penilaian adalah suatu proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomi suatu objek penilaian pada suatu saat tertentu, ya, sesuai dengan SPI dan peraturan perundangan yang ada. Jadi nilai itu makanya dalam laporan penilaian harus ditentukan tanggalnya, tanggal berapa berlaku nilai itu, ya. Tanggal penilaian biasanya itu ya pada saat kita melakukan kunjungan, ya, pada saat kita melakukan survei, karena disitulah kita mengambil data-data mengenai aset itu, baik data mengenai aset itu sendiri maupun data mengenai aset-aset yang dijadikan sebagai data pasar untuk menetapkan nilai pasar atas objek yang dinilai. Ya, jadi penilaian harus dilakukan oleh penilai. Ya, penilai seorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan dan praktik penilaian. Ya. Jadi penilai itu juga seperti akuntan, itu ada pendidikan profesi. Ya. Kemudian kalau mau menjadi penilai harus mengikuti di samping mengikuti pendidikan penilai juga harus mengikuti ujiannya pada tiap-tiap eh, jenjang pendidikan penilai, ya. Waktunya saya dulu masih pendidikan penilai istilahnya P1, P2, P3 dan P4. P4 itulah yang merupakan pendidikan terakhir sebagai dasar untuk melakukan ujian profesi, ya. Saya hanya sampai ke pendidikannya P4-nya, ya, pendidikan terakhir sudah saya peroleh, ya, tetapi saya tidak pernah mengikuti ujian profesi, ya, karena juga bergelut di dunia pendidikan sibuk, ya. Itu harus persiapan yang matang, ya, dan tidak sempat karena sebulan dari Makassar mengikuti pendidikan dihadapkan lagi pada rutinitas mengerjakan pekerjaan perban, ya. Dan itu sibuk biasa sampai jam 9 saya masih ditelepon oleh ban. Kenapa belum keluar nilai? Resumenya saja dulu misalnya, ya. Itu betul-betul menyita waktu, ya. Oleh karenanya ketika kondisi kesehatan tidak memungkinkan, saya mengambil jalan, ya, untuk meninggalkan itu dan fokus di pendidikan. Walaupun di pendidikan juga sudah terlambat sekali, ya, terlambat.
Terlambat tidak sekolah, ya, tidak sekolah, tidak menempuh pendidikan S2, S3, nanti setelah keluar dari dunia apa namanya praktik penilaian baru saya bisa sekolah. Ya, itu pun hanya S2, ya, dan tidak menempuh pendidikan S3 lagi karena kesehatan juga sudah tidak memadai untuk itu. Ya, ya. Jadi penilai adalah seorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan praktik penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomi sesuai dengan bidang keahlian. Jadi dalam kantor penilai boleh jadi ada yang spesialis penilai perkebunan, ada yang spesialis penilai mesin, ya, ada yang spesialis penilai apa properti, ya. Kalau saya mah bersifat umum, saya pernah menilai kapal, ya, kapal tankernya salah satu perusahaan aspal pernah saya nilai, ya. Kemudian kapal penyeberangan juga saya sudah nilai, ya. Terlebih kalau properti itu makanan sehari-hari kita karena itu yang paling banyak orderan dari bank. Setiap hari pasti ada beberapa yang kita diorder, ya, untuk properti yang bersifat sederhana seperti ruko, ya, tanah bangunan perumahan itu yang paling banyak, ya, terutama di era kepresidenan, ya, SBY, ya, karena pada saat itu kita dari ekonomi yang apa namanya runtuh, ya, runtuh, ya, diawali dengan perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh Habibie, kemudian oleh Megawati, ya, selanjutnya dilanjutkan oleh SBY, ya. SBY di situ terjadi pertumbuhan yang cukup tinggi, ya. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi berimbas kepada banyaknya kredit-kredit perbankan yang keluar sehingga pada masa itu, ya, appraiser menjadi profesi yang booming pada saat itu, ya. Ya, setiap hari kita ada pasti order, ya, untuk melakukan penilaian, ya, baik penilaian baru maupun penilaian yang bersifat berulang, ya. Ya, kata appraisal itu berasal ya, digunakan di Amerika, sedangkan valuation itu digunakan oleh Inggris dan negara-negara persemakmuran serta umumnya negara-negara Eropa, ya, non persemakmuran. Persemakmuran itu adalah Inggris dan bekas-bekas jajahannya termasuk Singapura, Malaysia, ya, India, semuanya itu termasuk, ya, karena dulu Inggris itu melakukan kolonisasi atas hampir 70% di permukaan bumi ini, ya, termasuk Australia karena memang penduduknya Australia juga dari Inggris, begitu juga Amerika, ya. Amerika juga kebanyakan dari Inggris, ya, sehingga Amerika menggunakan bahasa Inggris, ya, bukan bahasa Prancis karena dominan penduduknya adalah Inggris dan dijajah oleh Inggris, ya, sebelum merdeka. Ya, jadi appraisal itu digunakan di Amerika, appraiser juga digunakan dari Amerika dan dulu kita kiblatnya Amerika, ya. Pendidikan, akuntansi juga dulu kiblatnya dari Amerika, awalnya Belanda, tetapi kita konfrontasi dengan Belanda, kita mengalihkan tenaga-tenaga akademik kita untuk belajar di Amerika, ya, sehingga profesi akuntansi juga dipengaruhi oleh Amerika serta appraisal, ya. Belakangan karena di sekitar kita ini banyak negara persemakmuran, akhirnya kita menggunakan IFRS, ya, yang berasal dari Inggris, ya, karena untuk keterbandingan laporan keuangan, ya, keterbandingan semakin meluas penggunaan IFRS, ya, serta international valuation, ya, itu juga kita sudah beralih ke Inggris, tetapi kita tetap menggunakan kata appraiser dan appraisal, ya. Kita tidak menggunakan failure atau apa valuation, ya. Sudah akrab itu dengan kata appraisal.
Ya, jadi hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan penilaian ini bahwa penilaian merupakan opini, ya, opini. Opini mengenai estimasi harga. Estimasi harga diperoleh dari fakta-fakta yang ada, ya, data pasar. Ya, data pasar berasal dari fakta-fakta yang kita peroleh, ya. Jadi penilaian merupakan opini dari suatu estimasi nilai, ya, hasil analisis atas data pasar yang relevan. Data pasar itu adalah fakta, ya. Dilakukan pada hari yang ditentukan. Jadi ditetapkan nilai itu berlaku pada tanggal itu yang boleh jadi masih relevan untuk 3 bulan, 4 bulan, atau 1 tahun kemudian. Ya, dulu di perbankan untuk penilaian ulangan itu setiap 2 tahun, ya, tetapi untuk lokasi-lokasi yang eh, terjadi percepatan perkembangan nilai seperti dulu ya, dan sekarang itu pada kukang itu cepat perubahan nilai. Tapi kalau sekarang sudah mentok, ya, pada kukang karena semuanya sudah tersedia, ya. Ya, jadi perkembangan nilai ya cuma alami saja, ya, dipengaruhi oleh inflasi, ya. Ya, jadi penilai terdiri atas tenaga penilai yang melakukan survei itu adalah survei dan review juga, ya, bisa itu dilakukan oleh tenaga penilai, tetapi itu juga harus apa namanya ini mengikuti jenjang pendidikan, ya. Pendidikan dulu ada P1, P2, P3, P4. Ya, kemudian ada penilai bersertifikat, adalah seorang yang telah lulus ujian sertifikasi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh asosiasi penilai. Ya, sampai saya keluar, saya belum pernah ikuti pendidikan apa ujian penilaian, ya, tetapi saya mempunyai sertifikat pendidikan sampai dengan pendidikan terakhir di bidang penilaian. Ya, waktu itu masih bernama pendidikan tingkat P1, P2, P3, dan P4. Ya. Kemudian, penilai yang bersertifikat ini yang sudah mengajukan izin dan diberikan izin oleh Kementerian Keuangan, maka disebut dengan penilai publik. Ya, penilai publik kalau sudah memperoleh izin, ya. Ya, jadi dia menjadi managing partner, ya, yang bersertifikat ini, ya, bisa sebagai partner. Ya, lingkup kerja penilai ada di bidang perpajakan, ya, karena apa namanya ini eh, konsep nilai yang kita gunakan itu ada yang nilai bukan berdasarkan sesungguhnya, tetapi berdasarkan pasar. Jadi untuk penjaminan ini terutama untuk perbankan, ya, untuk jual beli kalau dibutuhkan oleh masing-masing pihak yang mau melakukan transaksi jual beli. Ya, saya juga pernah mendapat tugas untuk pembagian warisan, ya. Kemudian asuransi, ya, asuransi, nilai asuransi. Kalau nilai asuransi untuk bangunan, yang dinilai hanya kemungkinan yang mengalami kebakaran. Misalnya kalau asuransi kebakaran, maka tidak dinilai fondasinya, ya. Karena fondasi tidak mungkin ikut terbakar, ya. Maka yang dinilai hanya yang kemungkinan bisa rusak, ya. Kalau asuransi kebakaran, ya, tergantung asuransi apa, ya. Yang pasti kalau asuransi kebakaran kita tidak nilai fondasi, ya. Tujuan investasi, revaluasi aset, ya, sewa juga pernah saya lakukan, ya. Misalnya dulu, ya, berapa nilai sewa pasar untuk mobil dinas, ya. Ada fasilitas mobil dinas yang diberikan kepada anggota DPR. Kalau dia tidak memanfaatkan, maka diberikan dalam bentuk uang, ya, uang sewa. Ya, itu kita nilai berapa nilai sewa pasarnya.
nilai akuisisi dan kompensasi, lelang. Ya. Ya, penilaian ini merupakan multidisiplin ilmu. Ada ilmu ekonomi, ya, teknik, ya, hukum, ya. Jadi ekonomi di sini termasuk di dalamnya adalah ilmu ekonomi apa umum, ya, ekonomi umum, atau di sini ada jurusan prodi ilmu ekonomi, ya. Ya, karena kita harus mengetahui makroekonomi, ya. Untuk bisa melakukan analisa pasar, maka kita harus mempunyai, ya, kemampuan makroekonomi, ya. Akuntansi tentu juga diperlukan, ya, karena dia ilmunya, ya, bukan berarti harus apa namanya berprofesi di akuntansi, ya, tapi ilmu akuntansinya diperlukan. Misalnya mengidentifikasi aset, ya, apakah ini aset tetap atau bukan aset tetap, ya, maka diperlukan ilmu akuntansi, ya. Teknik tentu saja, ya. Jadi satu kantor penilai harus memiliki yang di apa namanya yang mendapat banyak order dari bank itu, ya, makin banyak disiplin ilmu di suatu kantor penilai itu, ya, makin tinggi grade-nya, ya. Bisa menilai misalnya irigasi, ya, bisa menilai apa properti-properti yang rumit, ya. Ya, di bidang hukum juga tentu, karena ini konsep penilaian itu adalah konsep hukum, ya. Jadi merupakan multidisiplin ilmu. Ya, masuk ke nilai. Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset. Atau biasa juga disebut sebagai harga yang paling mungkin yang dibayar untuk suatu aset dalam pertukaran. Semuanya ini merupakan estimasi. Hasil estimasi itu adalah opini. Ya. Sehingga nilai bukan merupakan fakta seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, bukan merupakan fakta, tapi merupakan estimasi nilai. Ya. Estimasi nilai itulah yang dinyatakan sebagai opini dari seorang penilai. Nilainya adalah 5 miliar, taksasinya, estimasinya adalah 5 miliar. Itulah opininya penilai. Ya. Kemudian arti penilai terbagi atas dua, ya, nilai pasar dan nilai selain nilai pasar. Kalau tidak mempunyai pasar, harga pasar tentu saja tidak bisa dinilai dengan nilai pasar. Ya. Jadi hanya yang mempunyai pasar yang dapat dinilai dengan nilai pasar. Ya, ada data pasarnya, pernah ditransaksikan misalnya. Atau mempunyai hasil di masa yang akan datang. Jadi bisa dengan pendekatan pendapatan berapa yang bisa dihasilkan oleh aset itu dikapitalisir, ya, dinyatakan dalam nilai aset, atau ada perbandingan pasarnya, ya, maka bisa dinilai dengan nilai pasar. Tapi kalau kedua kategori tadi itu tidak dimiliki, maka nilainya hanya nilai selain nilai pasar, ya. Ya, jadi ini definisi nilai pasar yang ada di SPI, ya. Nilai pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayarkan untuk penukaran suatu aset atau liabilities, ya, pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat dengan penjual yang berminat menjual. Tidak boleh berminat sekali. Nanti ada penjelasannya pada saat kita membahas KP. Hanya berminat menjual, tetapi tidak berminat sekali menjualnya. Ya, kalau berminat sekali menjualnya kemungkinan karena dia percaya dengan hal-hal yang berbau klinik, ya. Misalnya dianggap bahwa rumahnya itu sial, ya, anaknya sakit-sakitan sehingga dia berniat sekali untuk menjual. Maka itu bukan merupakan nilai pasar, ya.
Nilai pasar itu adalah hanya berminat untuk menjual tanpa berminat sekali untuk menjual. Begitu juga dengan berniat untuk membeli, bukan berniat sekali untuk membeli, ya. Kemungkinan ada rumah bekas pacarnya dulu, ya, tapi karena faktor ekonomi tidak tercapai cita-citanya untuk memperistrikan itu, ya. Tapi sekarang dia terkenang dengan rumah itu, sehingga berapapun nilai rumah itu dia beli, ya. Duitnya sudah banyak, ya. Dan ada hubungan emosional dengan aset. Yaitu berniat sekali untuk membeli. Itu bukan termasuk dalam kategori nilai pasar. Ya, ya itu nanti kita ada di KP ya, SPI KP. Dan pemasarannya dilakukan secara layak. Kalau pemasarannya tidak dilakukan secara layak, maka itu bukan tidak memenuhi persyaratan nilai pasar. Itu namanya dijual secara tergesa-gesa atau dalam bahasa penilaian itu adalah nilai jual paksa. Dalam akuntansi sering disebut dengan nilai likuidasi ya, nilai likuidasi. Itu kalau pemasarannya tidak dilakukan secara layak. Untuk properti biasanya layak itu kalau 2 bulan, 3 bulan pemasaran, ya, 2 bulan, 2 bulan atau 3 bulan itu dianggap layak. Kalau sudah ditawarkan 2 bulan, 3 bulan, kemudian itu nanti terjadi transaksi, maka itu sudah layak pemasaran. Tidak ada ketentuan seperti itu, tapi umumnya seperti itu ya. Di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya. Dia memiliki pemahaman yang memadai atas aset yang diperjualbelikan. Ya. Jadi kalau misalnya saya menjual mobil eh, dulu yang sering dipakai balapan anak muda itu ya mobil Jazz ya. Kemudian mobil itu sudah rusak metiknya. Ya, kalau sudah rusak metiknya, menurut orang teknisi itu perbaikannya perbaikannya bukan penggantiannya adalah 30 juta, ya, 30 juta. Tapi kalau hanya dipermak bertahan sampai 3 bulan itu menurut teknisi ya, 3 bulan. Ya, itu biasa terjadi kerusakan metik kalau mobil itu sering dihentak gasnya secara tiba-tiba, ya. Anak muda sering begitu ya, menghentak sehingga bunyinya sangat keras. Dalam waktu yang jangka lama menurut teknisi ya itu akan merusak metik ya. Nah, kalau saya tidak memberikan informasi yang memadai kepada pembeli bahwa mobil saya sudah begini, pada dasarnya secara material itu tidak bukan merupakan nilai pasar ya. Tapi bagi yang membeli yang penting adalah eh, atas dasar pemahamannya bahwa mobil itu layak ya, tidak ada kerusakan ya. Tapi secara material sebenarnya itu bukan merupakan nilai pasar karena tidak didasari atas pemahaman yang memadai ya atas aset yang dibelinya ya. Kalau orang Islam menyebutnya itu adalah transaksi yang syariah, harus memberikan pemahaman yang memadai kepada pembeli ya. Jadi baik pembeli maupun penjual, ya. Karena biasa juga itu calon pembeli, ya, membawa teknisi. Begitu dibunyikan misalnya langsung dia serang. Oh ini sudah banyak kerusakan ini, ya. Kalau dia percaya tadi itu pada sebenarnya tidak begitu, ya itu juga bukan nilai pasar, ya. Jadi baik pembeli maupun penjual bisa melakukan tipuan ya, sehingga tidak mempunyai pemahaman yang memadai atas barang yang ditransaksikan. Di mana kedua pihak bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya dengan kehati-hatian tanpa paksaan. Ya, jadi tidak ada keterpaksaan untuk membeli. Ya, di bebas ikatan ya, bebas ikatan dipertegas dengan tanpa paksa. Itu termuat dalam SPI 101 butir 3.1.
Ya, saya lanjutkan. Jadi prinsip utamanya adalah aset dapat ditransfer atau dipindah tangankan, ya, diperjualbelikan. Kalau misalnya monumen, ya, itu tidak bisa diperjualbelikan, maka tidak bisa menggunakan nilai pasar, ya. Kemudian mempunyai daya guna, bisa menghasilkan uang atau bisa digunakan dalam operasional, ya. Ya, jadi ada nilai pasar, ada nilai selain nilai pasar. Ya, inti tadi nilai pasar itu ya ini ya dapat dipindahtangankan, ya, dan mempunyai manfaat ekonomis, ya, dapat mempunyai harga pasar terutama itu ya, mempunyai harga pasar dan memberikan manfaat ekonomis, ya. Nilai pasar dan nilai selain nilai pasar yang tidak mempunyai nilai pasar dan tidak memberikan arus kas, ya, arus keuangan di masa yang akan datang, ya, maka tidak bisa dinilai dengan nilai pasar. Satu-satunya jalan adalah menilai dengan DRC, ya. Jadi turunan nilai pasar, ya, turunan nilai pasar itu adalah nilai pasar untuk dipindahkan, ya. Ini turunan nilai pasar, ya. Kemudian nilai pasar untuk penggunaan yang ada, ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu untuk aset yang bukan merupakan apa namanya, untuk aset yang untuk penilaian aset untuk tujuan laporan keuangan, ya, untuk tujuan laporan keuangan, ya, yang merupakan aset tetap tidak bisa dinilai dengan nilai pasar tanpa embel-embel, ya, tetapi hanya dinilai nilai pasar untuk penggunaan yang ada, market value for existing use, ya. Jadi kita menilai berdasarkan kelanjutan dari penggunaan yang ada. Kalau sudah digunakan sekarang ini sebagai rumah tinggal atau sebagai kantor, tidak bisa diasumsikan dengan penggunaan yang terbaik dan tertinggi. Tidak bisa. Ya. Tetapi walaupun itu merupakan aset perusahaan, kalau digunakan untuk jaminan, maka kita harus menggunakan penilaian dengan nilai pasar tanpa embel-embel, yaitu dalam asumsi highest and best use, ya, penggunaan terbaik dan tertinggi. Tapi untuk laporan keuangan, kalau aset tetap, ya, maka hanya menggunakan market value for existing use. Jadi kelanjutan dari penggunaan yang ada dengan demikian maka mengabaikan penggunaan terbaik dan tertinggi dari aset, ya. Kemudian ada nilai realisasi bersih. Ini sebenarnya sama dengan nilai pasar, tetapi dikurangi dengan biaya-biaya yang mungkin terjadi pada untuk pelepasannya. Ya, jadi sama dengan nilai pasar, tetapi dikurangi dengan biaya-biaya. Kalau misalnya biaya itu cukup material, ya. Ya, sebelum pembayaran pajak atau pajak pengalihan aset, ya, tidak diperhitungkan pajak di sini, ya. Kemudian ya juga sama dengan pengertian nilai pasar mempunyai masa pemasaran yang cukup, ya, waktu transaksi yang cukup. Kemudian ada nilai realisasi bersih terbatas sama dengan tadi, ya, net realizable value tetapi dalam asumsi terbatas, ya, ada restriksi, ada restriksi, ya, yang membatasinya. Waktu penawaran terbatas dengan mempertimbangkan sifat dan kondisi pasar. Kemudian ini yang sering kita gunakan, ya, kalau waktu pemasarannya terbatas maka tidak bisa disebut sebagai nilai pasar, tapi nilai jual paksa atau biasa dalam akuntansi disebut dengan nilai likuidasi, ya. Jangka waktu pemasarannya terbatas atau pendek. Ada kondisi yang memaksa melakukan transaksi jual beli. Seperti tadi saya katakan, kalau orang percaya dengan klinik, ya, dia sudah tempati rumah itu, kemudian misalnya anaknya sakit-sakitan, ya, dan dia belum melokalisir semua ketakutan dan pengharapannya hanya kepada Tuhan, tapi masih percaya dengan hal seperti itu, ya, maka boleh jadi dia akan jual secara terpaksa, ya.
itu tidak memenuhi nilai pasar. Ya. Ya, nilai sewa pasar ini yang pernah saya lakukan ya juga ya, sama dengan nilai pasar tetapi atas suatu persewaan. Ya. Berapa nilai sewanya? Jadi nilai sewa pasar maksudnya di sini adalah nilai sewa, harga sewa berdasarkan pasar, ya. Jadi kita mencari data pembanding, ya, dari persewaan-persewaan yang ada, ya. Jadi di sini ya, yang menyewakan dan penyewa yang berniat menyewa dalam suatu transaksi bebas ikatan. Ini pernah saya lakukan atas penggantian, ya, penggantian dari penyewaan mobil dinas, ya, penyewaan mobil dinas itu saya lakukan penilaian bahwa ini adalah nilai pasar untuk sewa kendaraan, misalnya kendaraan Innova, ini nilai pasarnya, ya, untuk pemda pemda tertentu ya dulu. Ya, kemudian ada nilai selain nilai pasar, ya. Jadi estimasi biaya penggantian terdepresiasi karena tidak ada nilai pasarnya, maka satu-satunya jalan adalah menggunakan DRC, ya, depreciated replacement cost, ya, metode biaya penggantian terdepresiasi. Berapa nilai barunya kalau dibangun dalam keadaan baru, kemudian dikurangi dengan penyusutannya. Ya, itulah metode DRC yang digunakan untuk nilai selain nilai pasar. Kemudian selain nilai pasar juga digunakan untuk nilai asuransi. Ya, ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak didasarkan atas pasarnya, tetapi kalau asuransi misalnya ya tidak dinilai pondasinya, hanya yang kemungkinan akan digantikan. Ya, kalau asuransi kebakaran kita tidak nilai pondasinya karena tidak ikut terbakar. Ya, kemudian nilai bukus, ya, ini tidak didasarkan atas pasar, ya, hanya berdasarkan apa namanya eh, nilai historis, ya, dikurangi dengan penyusutan. Ya, ya. Kalau penggantian terdepresiasi bukan nilai historisnya, ya, tapi harga apa namanya ini biaya membangun sekarangnya, ya, biaya membangun sekarang, ya, dikurangi dengan perkiraan penyusutannya, ya, baik penyusutan fisik maupun penyusutan fungsi ataupun penyusutan ekonomi. Nanti kita bahas di metode eh, biaya, ya. Tapi itu sudah bukan saya karena saya ditugaskan hanya sampai sampai dengan tengah semester, ya. Jadi hanya sampai nilai pasar yang pendekatan nilai pasar nanti saya bertugas, ya, karena hanya itu yang ditugaskan, ya. Setelah itu bukan saya. Kemudian ada nilai kena pajak, ya, ini juga tidak dasarkan atas, boleh jadi didasarkan atas pasar, boleh jadi juga tidak, ya. Kalau misalnya itu apa namanya ini seperti PBB, ya, itu bukan merupakan nilai pasar yang, tetapi ya meskipun misalnya menggunakan nilai pasar, tetapi nilai pasar yang bersifat massal, dipukul rata mulai dari depan sampai misalnya 500 meter ke belakang. Padahal yang 500 meter ke belakang itu lah beda nilai pasarnya dengan yang di depan, ya. Kemudian nilai khusus, ya. Ini untuk properti-properti yang bersifat khusus juga, ya. Dia hanya bermanfaat apa namanya mempunyai nilai untuk pemilik tertentu, ya, misalnya benda-benda antik, ya, yang tidak mempunyai nilai pasar. Mungkin keris, ya, itu bernilai hanya untuk orang itu, tapi kalau tidak mempunyai nilai pasar, ya.
Ya, ini kategori aset, ada properti khusus, tidak khusus, inilah yang menggunakan nilai pasar. Sedangkan properti tidak khusus nanti, properti khusus itu tidak menggunakan nilai pasar. Jadi properti tidak khusus itu menggunakan nilai pasar, ya, seperti mau menilai bangunan ini berapa, ya. Ada penawaran 190 juta, tetapi ada calon pembeli, pembeli potensial menawar 150 juta, ya. Boleh jadi nanti transaksinya adalah 170 juta atau 160 juta. Itulah harga pasar, ya. Jadi kompromi dari penawaran dengan nilai yang diinginkan oleh pembeli, harga yang diinginkan oleh pembeli. Ini adalah properti khusus seperti Monumen Mandala itu sana, ya. Tidak ada monumen yang diperjualbelikan dan juga tidak memberikan hasil di masa yang akan datang. Tetapi mempunyai value in use, ya, bagi pemerintah, yaitu mempunyai nilai dalam penggunaan, ya. Ya, nilainya ya memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya. Tapi tidak bisa diukur dalam satuan uang. Sedangkan salah satu persyaratan untuk melakukan penilaian harus bisa dikonversi ke dalam unit moneter, ya. Nilai selain nilai pasar ini hanya bisa digunakan dengan metode DRC. Jadi kalau kita membangun monumen seperti itu sekarang berapa biayanya? Kemudian dalam keadaan sekarang penyusutannya berapa? Ya, itulah metode DRC. DRC itu bukan nilai historisnya dikurangi penyusutannya, ya. Nilai sekarangnya, ya, berdasarkan kosnya kalau kita bangun baru dikurangi dengan penyusutan-penyusutannya, baik penyusutan fisik, ekonomis maupun penyusutan fungsional kalau ada, ya. Ya, maktris penilaian, ya, berpedoman pada pemahaman SPI, ya. Jadi untuk nilai pasar digunakan untuk laporan keuangan, ya, dan jaminan, ya. Untuk bukan nilai pasar, ya, digunakan untuk laporan keuangan, ya, tetapi yang seperti yang saya katakan tadi, yang aset tetap tidak bisa apa namanya ini, aset-aset yang tidak mempunyai nilai pasar itu tidak menggunakan nilai pasar seperti aset-aset Pemda. Jalanan pernah saya melakukan penilaian atas aset Pemda, ya, di berbagai Pemda, ya. Itu aset jalan, taman, bendungan kita semua nilai, tetapi itu tidak menggunakan nilai pasar karena tidak ada pasarnya, maka menggunakan bukan nilai pasar, ya. ATK itu aset tidak khusus, ya. Sedangkan aset khusus, ya. Jadi bukan nilai pasar itu termasuk di dalamnya kategori asetnya adalah aset tidak khusus, ya. Seperti tadi tanah yang ada di apa perkantoran yang ada di Jalan Sudirman, ya, itu bukan merupakan aset khusus, tetapi tidak bisa menggunakan nilai pasar dalam artian nilai pasar tanpa embel-embel, tetapi nilai pasar turunan dari nilai pasar tadi, ya. Yaitu nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Jadi yang dimaksud bukan nilai pasar di sini adalah bukan nilai pasar yang nilai pasar dalam tanpa embel-embel, ya, dalam pengertian highest and best use, ya. Jadi bukan nilai pasar, termasuk di dalamnya adalah turunan dari nilai pasar dan yang memang tidak bisa digunakan, tidak mempunyai harga pasar, ya.
basis nilai, nilai pasar, kemudian tujuan penilaian. Ya, untuk laporan keuangan ada yang menggunakan nilai pasar dan ada yang menggunakan bukan nilai pasar. Sedangkan untuk tujuan jaminan tidak ada yang lain kecuali menggunakan nilai pasar tanpa embel-embel. Dalam artian nilai pasar dalam asumsi highest and best use. Ya, kemudian kategori aset, aset tidak khusus itu menggunakan nilai pasar. Sedangkan aset khusus bukan nilai pasar, tidak mungkin menggunakan nilai pasar. Ya, ya itu. Sekarang kita masuk ke nilai, ya. Perbandingan nilai, biaya, dan harga. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa nilai itu adalah suatu opini dari manfaat ekonomis atas suatu kepemilikan aset. Ya, atau bisa juga disebut sebagai harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran. Sehingga nilai bukan merupakan fakta, tapi estimasi. Ya. Nilai ada value in exchange, ya, dan ada value in use. Ya. Aset-aset tambang yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi dipertukarkan, maka hanya bisa dinilai dengan value in use karena bagaimanapun juga dia bernilai. Kalau tidak ada aset tambang yang sudah dimodifikasi tadi, maka tidak ada hasil yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Ya. Jadi ada suatu pertambangan ya, sudah dia modifikasi aset tambangnya ya, sehingga tidak bisa digunakan oleh petambang yang lain misalnya, sehingga tidak mempunyai value in exchange. Tetapi kita nilai berdasarkan value in use ya. Dia mempunyai nilai karena digunakan untuk memperoleh pendapatan ya. Karena tidak bisa digunakan, tidak ada value in exchange-nya, maka value in use. Value in use-nya itu ya bisa dinilai berdasarkan ya, value in use-nya bisa dinilai berdasarkan berapa duit yang saya keluarkan kalau saya memperoleh barang itu dan sudah berapa penyusutannya. Itu salah satu metode value in use ya. Kita menggunakan metode DRC. Ya. Value in use juga bisa diperoleh kalau secara jelas ya mempunyai hasil tertentu ya. Tapi tidak bisa dijual. Tapi kalau dalam suatu rangkaian mesin tidak mungkin bisa menghasilkan khusus untuk dia ya. Dia merupakan rangkaian dari proses produksi ya. Kecuali kalau tunggal, baru bisa dihitung secara langsung berapa pendapatan yang bisa diperoleh dari aset itu. Ya, kemudian biaya. Biaya itu adalah input value, ya. Jadi sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh ya atau menciptakan suatu aset, berarti dia merupakan input value. Sedangkan harga itu adalah exit value, ya, output value. Nah, ketika aset telah diperoleh dan atau diciptakan, biaya merupakan fakta. Biaya-biaya inilah nanti yang akan menjadi data pasar bagi penilaian. Ya, bagi penilai untuk melakukan penilaian. Sehingga dia bisa menetapkan opini nilai. Boleh dari biaya, boleh juga dari harga atau exit value. Ya. Kemudian harga berhubungan dengan biaya karena harga yang dibayar suatu aset menjadi biaya bagi pembeli. Ya.
Biaya tercipta dari kemungkinan ada material, ada perizinan, ada upah kerja, dan biaya-biaya overhead. Jadi sudah menjadi fakta. Ya, kalau harga itu adalah exit value, ya. Jadi sejumlah uang yang disepakati dari suatu transaksi atau penukaran suatu barang yang terjadi dalam pasar, ya, di mana penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang layak mengenai fakta-fakta yang relevan. Tapi ini sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Ya, maka itu merupakan fakta yang menjadi data pasar untuk melakukan memberikan opini nilai. Ya. Jadi harga sama dengan input value atau biaya ditambah dengan keuntungan yang ditetapkan oleh pembuat, ya, dan pasar. Ya. Jadi biaya ditambah dengan keuntungan ataupun kerugian. Ya. Kalau barang itu misalnya kita beli dengan harga 100 juta, kemudian eh, ada perkembangan teknologi baru sehingga barangnya ketinggalan, ya, mempunyai penyusutan ekonomis misalnya, ya, maka boleh jadi harga itu adalah biaya ditambah dengan kerugian, ya. Ya, harga sama dengan biaya ditambah dengan keuntungan ataupun kerugian yang mungkin terjadi tergantung dari pasar. Ya, makanya di sini keuntungan yang ditetapkan oleh pembuat dan pasar. Ya, pasar. Jadi harga itu adalah fakta. Ya, biaya juga merupakan fakta, sedangkan nilai merupakan opini atas estimasi yang didasarkan atas fakta-fakta yang ada. Fakta yang ada adalah bisa diperoleh dari input value atau harga, bisa juga input value atau biaya, bisa juga diperoleh dari output value. Ya, yang mana yang tersedia itulah yang kita gunakan. Oke, itu merupakan akhir kuliah. Jadi sekarang ini kita diminta untuk menyerap nilai setiap pertemuan atau minimal per CPMK. Ya, mau ujian sekarang karena kita menilai, ya, boleh ujian sekarang ini, ya, karena setiap pertemuan saya harus menyerap nilai, ya. Jadi kita bisa ujian sekarang ini, ya.